Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandrian Astuti Putri dengan NIM 2114030074. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang hubungan batang tubuh dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan batang tubuh dengan UUD 45. Yang A. Makna pembukaan dalam batang tubuh UUD 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak azazinya yang meliputi hak azazi pribadi, hak azazi ekonomi, hak azazi politik, hak azazi sosial dan kebudayaan. Hak azazi untuk mendapatkan pengayoman dan pemberlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak azazi terhadap pemberlakuan tata peradilan dan pemberlakuan hukum. Keseluruhan hak azazi manusia di negara kita tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang makna yang terkandung pada alinea dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak azazi, kebebasan, dan kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Contoh, jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda, berilah kesempatan untuk kebebasan mereka untuk mengeluarkan pendapat. Alinea kedua adalah pengakuan hak azazi berupa pengakuan hak azazi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh, lihatlah di sekitar lingkungan Anda tentang hubungan antara majikan, pemilik kapal dengan nelayan atau pekerja. Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa, contoh untuk memeluk agama, berbicara, dan lain-lain. Yang keempat adalah memuat tujuan negara, contohnya Pak Polisi tidak boleh menangkap seorang tanpa alasan yang jelas. Pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum. Yang B. Pola batang tubuh Undang-Undang 1945. Di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang mencantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Antara lain, yang satu, segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kebebasan berserikat, berpendapat, dan berpolitik, pasal 28. Yang keempat, kebebasan memeluk agama, melaksanakan agama atau kepercayaan, pasal 29 ayat 1. Yang kelima, hak dan kewajiban membela negara, pasal 30. Yang keenam, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pasal 31. Yang ketujuh, amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28A sampai 28I. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai peran dan fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Karena pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal di batang tubuh Undang-Undang 1945 tersebut. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan menjadi kesatuan nilai norma yang terpadu. Batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari rangkaian pasal yang merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang tidak lain adalah pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A. Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang 1945. Pokok pikiran pertama tentang tata nilai, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan adalah menjadi kewajiban batang tubuh Undang-Undang 1945 untuk menjabarkan landasan fundamental negara
ideologi secara nyata yang menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan untuk menjaga agar tata pemerintahan tidak pernah menyimpang dari amanat yang terkandung dalam pembukaan. Yang B. Pokok pikiran kedua tentang kedaulatan negara. Suatu hal yang wajib dijabarkan dalam batang tubuh adalah kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan, yaitu kedaulatan rakyat, kemudian menjabarkan bentuk kedaulatan rakyat dalam wujud kelembagaan yang memenuhi kehendak pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu sebuah bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang C. Pokok pikiran ketiga tentang tujuan negara. Batang tubuh Undang-Undang Dasar harus mampu menjabarkan tujuan negara ke dalam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan pokok-pokok pikiran, agar tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang D. Norma penjabaran pembukaan undang-undang ke dalam batang tubuh. Dalam penjabaran kandungan pembukaan undang-undang batang tubuh secara normatif terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama tentang pokok masalah yang sudah ditentukan oleh pembukaan undang-undang. Yang kedua tentang penjabaran pokok masalah terkait penyusunan sebuah sistem sebagai tindak lanjut terhadap penjabaran pokok masalah. Yang ketiga penjabaran tentang sistem sebagai hukum dasar, sedangkan semua yang mengatur tentang hukum teknis pelaksanaan harus termuat dalam undang-undang sebagai hukum dasar yang merupakan tanggung jawab undang-undang. Yang E. Pokok-pokok masalah yang merupakan bahasan tingkat pertama dengan batang tubuh undang-undang adalah landasan fundamental negara, yaitu bentuk negara, bentuk kedaulatan negara, bentuk pemerintahan negara, bentuk lembaga keadilan, bentuk lembaga pemegang amanah kesejahteraan rakyat. Yang F. Penjabaran pokok masalah merupakan bahasan tingkat ke dalam batang tubuh undang-undang yang harus termuat tentang: 1. Landasan fundamental harus menjiwai semua penjabaran pokok masalah. Yang kedua, penjabaran sistem bentuk negara. Yang ketiga, penjabaran tentang sistem kewenangan lembaga tertinggi negara. Yang keempat, penjabaran tentang sistem bentuk pemerintahan. Yang kelima, penjabaran tentang sistem pelaksanaan sistem lembaga peradilan. Yang ketujuh, penjabaran pola dasar sistem kesejahteraan rakyat yang adil. Aturan pelaksanaan terhadap penjabaran pokok masalah yang merupakan bahasan tingkat ketiga dalam batang tubuh undang-undang harus termuat tentang rincian pelaksanaan yang menjadi sebuah struktur yang ada dalam sistem, yang mampu melaksanakan semua yang disebut dalam pokok masalah yang telah dijabarkan dalam penjabaran pokok masalah. Dalam hal lain, secara dinamis dan empiris, menyesuaikan dengan kebutuhan undang-undang sebagai rujukan undang-undang. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.